Gue pengen ngebahas lebih dalam tentang ISO. Sebenarnya nggak dalam-dalam banget juga sih. Kemarin gue udah bikin video tentang ini, cuman kayaknya agak kepanjangan, jadi gue pengen bikin ulang aja. Ada beberapa hal yang mau gue bahas di sini, yaitu digital ISO yang sebenarnya, kemudian penggunaan ISO rendah untuk mendapatkan hasil gambar terbaik. Nah, di video sebelumnya yang gue buat, tapi nggak jadi gue tayangin, itu gue ngebahas ada 3 hal. Yang ketiga ini adalah ISO dan exposure index. Apa itu? Cuman gue ngerasa kayak agak kepanjangan, jadi mungkin itu akan gue buat di video terpisah. Kali ini gue cuma bahas 2 hal itu aja. Sebelumnya gue udah pernah ngebahas tentang ISO di video yang di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ISO itu menjadi salah satu elemen dari segitiga exposure bersamaan dengan aperture dan shutter speed. Sederhananya, ISO itu dianggap sebagai tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. ISO 400 itu lebih sensitif terhadap cahaya dibanding ISO 100. Tapi pada kenyataannya, tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau bahas lagi balik ke segitiga exposure-nya, yang benar-benar mengontrol cahaya untuk masuk mengenai sensor itu hanya 2, yaitu shutter speed dan aperture. Aperture, seberapa besar bukaan diafragma atau lubang yang ada di dalam lensa. Makin besar dibuka, maka makin banyak cahaya yang masuk. Shutter speed, seberapa lama shutter terbuka. Semakin lama, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk. Begitu sebaliknya, semakin cepat, semakin sedikit cahaya yang masuk. Nah, yang gue baru tahu nih, ternyata skemanya itu kalau kita lihat ambil gambarnya gitu, cahaya sebelum masuk ke dalam sensor akan dihalang oleh aperture. Seberapa besar aperture terbuka. Kemudian dihalang kembali oleh shutter. Seberapa lama shutter akan terbuka. Setelah itu, sensor merekam cahaya yang masuk. Barulah ISO bermain. Seberapa terang atau gelap cahaya yang akan di-preview dalam monitor kita. Jadi sebenarnya cahaya yang masuk itu udah direkam duluan oleh sensor. Barulah ISO-nya bermain, apakah mau diterangin atau digelapin sesuai dengan ISO yang digunakan. Nah, kalau dalam kamera digital, jadi sebenarnya tingkat sensitivitas sensor itu fix. Nggak bisa berubah-berubah, jadi ya udah nggak bisa diapa-apain. Dengan merubah ISO, bukan berarti kita merubah tingkat sensitivitas cahaya, tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi sensitivitas sensor pada digital itu ya segitu-segitu aja, fix, nggak bisa berubah gitu. ISO hanya memainkan atau menerang, menggelapkan gambar. Dia cuman kayak volume pada speaker gitu, cuman gaining the exposure. Nah, biasanya tingkat sensitivitas sensor ini biasanya ada di native ISO atau best native ISO. Yang mana ya? Pokoknya native ISO lah gitu. Dimana gain yang dimiliki pada native ISO setiap kamera itu memiliki nilai 0 decibel atau 0 decibel. Nah, kalau misalkan native ISO di kamera kita itu ada di ISO 400, kemudian kita menggunakan ISO 800, itu bukan berarti ISO merubah tingkat sensitivitas sensor terhadap cahayanya. Enggak. ISO itu hanya gain the exposure. Dia hanya menaikkan satu stop, menerangkan satu stop gambar dari ISO 400 menjadi ISO 800. Begitu juga sebaliknya. Saat kita menggunakan ISO 200, ISO itu hanya gain menurunkan exposure satu stop dari 400 menjadi 200. Nah, terus kenapa selama ini selalu dibilang kalau ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor? Mungkin kalau di kamera digital itu hanya untuk menyederhanakan saja, membuat simple, atau mempermudah aja gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke era analog, memang ISO itu adalah tingkat sensitivitas film. Film dengan ISO 800 itu lebih sensitif daripada film dengan ISO 400. Karena mereka sudah berbeda roll. Satu roll film ISO 800 itu semuanya menggunakan ISO 800. Satu roll film dengan ISO 400 itu semuanya menggunakan ISO 400. Jadi kalau dibilang film dengan ISO 800 lebih sensitif daripada film dengan ISO 400, itu benar. Sementara kalau dalam sensor, dalam kamera digital nih sensor itu hanya memiliki satu tingkat sensitivitas cahaya, ya segitu-segitu aja. Tapi teknologi lah akhirnya yang bisa membuat ISO yang berbeda-beda dalam satu sensor. Karena kan nggak mungkin ya kalau kita beli kamera digital, kamera ini hanya mempunyai satu ISO, satu sensor. Terus kalau kita mau ganti ISO gimana? Ya kita ganti sensor. Kan nggak bisa kayak gitu ya, nggak gitu dong. Buka sensor kan nggak semudah itu. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwasanya ISO itu tidak merubah sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi kemudian ISO ini apa sih? Apakah kerjaannya ISO ini cuma nerang gelapin gambar doang? Banyak yang bilang bahwasanya ISO itu sebenarnya sama seperti gain, atau ya ISO itu gain ya. Dalam kamera digital ya, ISO sama seperti gain yang ada di amplifier, ada di speaker atau ada di mana gitu, ada volumenya gitu kan. Jadi bisa dinaikin, bisa dikurangin. Gain. Seperti yang udah pernah gue bahas mengenai sensor di video yang di sini ya.
Iya, di sini ada videonya. Bahwasanya bahwasanya sensor itu memiliki jutaan titik-titik kecil yang bernama photosites atau reseptor. Nah, saat terkena cahaya, photosites ini akan merekam sinyal yang kemudian akan ditransfer menjadi gambar. Nah, pada saat kita menaikkan ISO atau menurunkan ISO, itu sama saja kita memberikan power ekstra atau power lebih atau power kurang kepada sensor. Kayak menguatkan sinyal atau memperlemah sinyal. Gain ini biasa diukur dengan satuan nilai desibel. Sama kayak suara berarti ya, decibels. Pada setiap native ISO yang ada di kamera itu biasanya memiliki nilai 0 desibel pada gainnya. Setiap kenaikan atau keturunan 6 desibel maka akan dianggap sebagai satu stop. 6 desibel berarti naik satu stop, minus 6 desibel berarti turun satu stop. Maka sebenarnya saat kita menaikkan ISO itu sebenarnya kita menaikkan gain. Nah, saat native ISO kamera kita berada di ISO 400 misalkan, disitulah letak 0 desibelnya, 0 desibelnya. Titik nolnya gitu. Jadi saat kita menaikkan ke ISO 800, maka gainnya akan naik menjadi 6 desibel. Nah, sama seperti suara, semakin tinggi atau semakin keras kita naikkan gainnya, semakin tinggi kita naikkan gainnya, maka noise akan semakin terasa. Jadi apakah untuk mendapatkan hasil gambar yang terbaik, kita harus menggunakan ISO yang terendah, serendah mungkin agar gambar bisa sebening kristal tanpa adanya noise? Jawabannya tidak selalu. Dalam segitiga exposure, ISO adalah elemen yang paling minim dampak dibanding shutter dan aperture, terutama dalam hal fungsi, estetika, atau teknis. Saat kita berada dalam situasi underexposed atau low light, dan kita mau menjadikan gambar kita normal exposure-nya, tidak terlalu gelap atau tidak normal lah gitu ya, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam kamera. Merubah shutter, melambatkan shutter, memperbesar aperture, atau menaikkan ISO. Melambatkan shutter otomatis akan memiliki dampak objek yang terekam akan blur, motion blur gitu ya, bukan misfocus tapi blur yang terjadi karena pergerakan di dalam gambar. Jadi rana atau shutter terlalu lama terbuka sehingga pada saat ada objek yang bergerak dia terekamnya blur gitu, motion blur sebentar. Nah, apakah ini hasil akhir dari gambar yang kita inginkan? Apakah kita ingin memang ada motion blur di gambar kita? Kalau memang itu ya hal yang kita inginkan ya nggak masalah. Tapi kalau kita tidak mau gambar itu blur, kita maunya gambar itu tajam, ya berarti kita nggak bisa menurunkan shutter untuk mendapatkan normal exposure. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbesar aperture. Lubang diafragmanya kita perbesar. Memperbesar lubang diafragma atau aperture itu berarti kita mendapatkan dampak yaitu sempitnya ruang ketajaman atau shallow depth of field. Depth of fieldnya sempit. Jadi ibaratnya, ini kalau muka saya fokus, tangan saya tidak fokus, dan lemari di belakang juga nggak fokus. Gitu gak kira-kira? Lemari nggak kelihatan juga sih, nggak dilampuin. Ya pokoknya intinya gitulah. Hanya ada satu objek yang kita inginkan yang fokus, sisanya nggak fokus. Ada beberapa situasi dan kondisi yang hal ini tidak bisa menjadi toleransi ya. Jadi nggak bisa nih. Kita nggak bisa menggunakan shallow depth of field atau ruang ketajaman yang sempit. Seperti misalkan kita mau foto landscape. Terus kita mau foto gedung, arsitektur. Atau kita mau foto wisuda misalkan rame-rame, ada 20 sampai 30 40 orang rame-rame, itu kayaknya nggak bisa kita menggunakan bukaan lebar atau bukaan besar seperti f1.8, f2 gitu. Maka kalau kita berada dalam posisi hal seperti itu, tentu kita tidak bisa memperbesar aperture atau lubang diafragma kita untuk mendapatkan normal exposure dari kondisi underexposure. Yang ketiga, ya berarti kita harus menaikkan ISO. Dampak dari naikin ISO itu ya terjadinya noise. Tapi tergantung juga seberapa canggih atau kemampuan kamera dalam menangani noise pada ISO tinggi. Ada beberapa kamera yang pada ISO 3200 itu sudah noise parah, tapi ada beberapa kamera yang sampai ISO 6400 pun noise masih bisa dimaafkan atau masih bisa ditoleransi. Tolerir. Tetapi yang gue tahu, yang ada di pikiran orang-orang saat ingin menggunakan ISO rendah adalah ingin mendapatkan gambar yang jernih, gambar yang clean image gitu. Nah, menurut gue hal ini jadi kayak seakan-akan bahwasanya clean image atau gambar yang jernih ini lebih penting daripada momen yang ditangkap, daripada apa yang mau dipotret, daripada apa yang ingin disampaikan melalui sebuah foto. Anjir, berat banget. Tapi bener sih. Ada seorang fotografer National Geography bernama Ira Block, dalam sebuah percakapannya di video di channel YouTube-nya Tony and Chelsea Northup, dia pernah bilang,
Intinya sih dia bilang gini, lebih baik foto itu noise daripada blur. Mungkin saat ini kita memiliki foto yang momennya bagus, cahayanya bagus, semuanya pas, tapi ada noise. Dan noise-nya cukup terlihat gitu. Tapi dalam waktu 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan, teknologi itu semakin berkembang dan mungkin yang namanya Photoshop dan Lightroom itu sudah bisa menghapus noise tersebut. Noise yang hari ini kita foto itu 5 tahun lagi mungkin bisa hilang, jernih. Tapi kalau pada saat memotret itu kita takut untuk naikin ISO karena kita takut ada noise dan kemungkinan hasil gambarnya mungkin akan shutter lambat dan ada motion blur gitu ya. Blur yang terjadi karena pergerakan objek atau pergerakan kamera, motion blur. Menurut dia tidak akan ada teknologi yang bisa mengembalikan foto blur menjadi biasa, menjadi tajam. Karena motion blur, bukan misfokus. Dan gue hingga saat ini percaya dengan hal tersebut. Gue lebih penting, bukan lebih penting ya, lebih ingin gambar yang gue rekam itu terlihat aja gitu. Gue gak peduli noise gitu, karena gue yakin noise bisa hilang. Walaupun sampai saat ini beberapa noise yang dihilangkan masih agak terlalu terlalu dibuat-buat, terlalu halus gitu. Tapi gue percaya itu, dan gue lebih mementingkan momennya. Karena menurut gue momen itu tidak bisa terulang lagi gitu. Kita bisa berdiri di tempat yang sama, di jam yang sama, di cuaca yang kurang lebih sepertinya sama, di hari yang berbeda. Itu momen yang terjadi pada saat itu tentu berbeda. Jangankan kayak gitu, ada 2 orang menggunakan kamera dan lensa yang sama, berdiri di tempat yang kurang lebih sama, sebelah-sebelahan lah gitu ya, di jam yang sama, di momen yang sama, merekam sebuah pemandangan. Itu momennya aja bisa berbeda gitu. Sepersekian detik itu bisa merubah momen, momennya berbeda lah gitu. Jadi kalau menurut gue, ya gue percayakan hal itu. Nggak apa-apa gambar gue noise dikit, yang penting momennya bisa terekam daripada gambar yang gue pakai motion blur gitulah ya. Apalagi kalau kita pakai Fuji kan, dimana noise-nya itu dianggap seksi karena menyerupai grain pada film analog. Jadi apakah ISO rendah itu bagus, tepat? Bagus sih relatif, tapi kalau tepat, ya selama kita bisa mengontrol cahaya mungkin bisa kita menggunakan ISO rendah. ISO rendah pun kalau bisa ya cukup sampai di native ISO-nya aja gitu. Kalau ISO 400 ya udah 400 aja, nggak perlu kita sampai ke ISO 200 atau ISO 100. Dalam kondisi apa kita bisa mengontrol cahaya? Dalam kondisi misalkan kita di dalam studio, menggunakan lampu studio atau menggunakan flash, itu kita bisa mengatur cahayanya kan. Seperti misalkan portrait studio, foto portrait, pre-wedding dalam studio, atau misalkan produk fotografi, atau syuting film, syuting iklan di mana menggunakan lampu yang ya lampunya bisa kita kontrol intensitas cahayanya. Itu boleh saja kita menggunakan ISO rendah selama shutter dan aperture itu sesuai dengan kemauan kita, tidak merubah keinginan kita gitu. Jadi nggak maksa harus shutternya segini dan aperture-nya segini, karena untuk menerangkan gambar. Gue maunya segini, itu bisa tercapai karena cahayanya bisa kita atur. Tapi kalau kita foto di jalan, street photo, atau kita documentary, atau misalkan juga travel, kita lagi jalan-jalan, mana momen ya kita nggak punya banyak waktu lah gitu untuk mengatur cahaya dulu apa segala macem. Nggak ada salahnya juga sih kita naikin ISO demi mendapatkan apa yang kita inginkan gambar. Noise dikit mah nggak apa-apa lah, jangan haram-haram amat. Makanya menurut gue cukup penting kita memahami kamera kita. Kita harus tahu bagaimana kamera kita, dalam hal ini ya, kamera kita bisa menangani noise di ISO berapa. Misalkan kemampuan kamera ini dianggap ISO 12.800 itu masih bisa mendapatkan minim noise gitu. Tapi kalau gue pribadi tidak bisa mentoleransi noise sebanyak itu di ISO 12.800, ya nggak usah dipakai kan. Menurut gue kamera yang gue pakai ini masih aman, batasannya di ISO 6400 atau 8000. Jadi ya udah, disitulah batas toleransi gue. Kalau ditanya kameranya mampu gak sampai 256.000 ISO? Mampu mungkin, cuman lo mau gak pakai ISO sebesar itu gitu. Toleransi lo terhadap kamera lo, toleransi lo terhadap noise lo yang ada di kamera itu seperti apa, itulah yang mesti kita pelajarin juga. Jadi memahami kameranya sama kita tahu kekurangan dan kelebihan kamera kita, sehingga kita tahu batas toleransi kita terhadap kamera kita seperti apa. Nah itu kalau tadi dari fotografi. Sebenarnya ini gue mau masuk ke ranah sinematografinya dari kamera digital cinema.
Ada yang namanya ISO, ada yang namanya gain, ada yang namanya exposure index, itu semua pengen gue bahas. Tapi kayaknya dari video yang kemarin gue buat terus sudah masuk tahap editing kok kayaknya terlalu lama. Mungkin bisa 10 menit sendiri untuk ngebahas si exposure index ini dalam kamera digital cinema. Intinya ada beberapa hal, ada beberapa poin-poin yang pengen gue kasih tahu, yaitu ISO bukanlah sensitivitas cahaya. Gimana sih? Iya, ISO tidak merubah sensitivitas sensor terhadap cahaya, sensor digital ya. Sensor itu hanya memiliki satu nilai ISO. Selebihnya ISO hanya gain the exposure. Satu nilai ISO yang dimiliki oleh sensor itu biasanya berada pada native ISO atau base native ISO-nya gitu. Dan di posisi itulah, di posisi native ISO itulah di mana gain-nya itu berada pada 0 decibel atau 0 decibel. ISO rendah bukan berarti menghasilkan gambar yang maksimal, menghasilkan gambar yang clean atau gambar yang tanpa noise apa segala macam. Noise bisa saja terjadi. Jadi lebih baik kita memahami titik 0 decibel gain pada kamera kita itu ada di mana. Native ISO kamera kita itu ada di mana, karena di situ kan titik 0 decibelnya. Lebih baik foto noise daripada foto blur, karena teknologi akan semakin membaik dan foto noise itu bisa disempurnakan lagi, walaupun nggak akan sempurna tapi bisa diperbaiki. Tapi kalau yang namanya blur karena pergerakan, motion blur, sampai kapanpun nggak bisa diperbaiki oleh teknologi, kecuali AI. Ya tapi AI juga kalau nggak tahu muka gue kayak gimana. Jadi gimana, masih bingung? Gue harap jangan bingung, karena saya juga sebenarnya masih bingung. Tapi semoga kolom komentar di video ini bisa menjadi kolom diskusi yang baik dan yang menyenangkan, tanpa harus menjatuhkan. Anjay. Tapi intinya gitulah. Kalau lo masih bingung, wajar, gue juga masih bingung. Semua itu bingung. Kita semua ini manusia bingung. Kita sudah tidak bingung kalau kita sudah berada. Terima kasih sudah menonton. Jangan bingung. Bye.